Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan di pembelajaran 2 pada tema 1, subtema 3, kelas 4. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Jadi Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan beragam karena banyak perbedaan yang ada di negara kita Indonesia. Keragaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kemarin kan namanya keberagaman itu ada banyak, ada makanan daerah, ada tarian daerah, dan ini kita bahas rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi setiap provinsi itu mempunyai rumah adat. Ini hanya beberapa contoh. Yang pertama rumah gadang bentuknya seperti ini, berasal dari Sumatera Barat. Rumah Aceh atau rumah adat Nagro Aceh Darussalam seperti ini. Yang ketiga rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara atau Sumut ini hampir sama, ada lancipnya. Yang keempat rumah adat Tongkonan, ini adalah rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau pada suku Toraja. Yang kelima rumah Baileo, ini rumah adat Provinsi Maluku. Dan yang terakhir rumah adat Bangka Belitung. Untuk rumah adat yang lain, kalian semua bisa browsing lewat internet apa rumah adat di kalau Jawa Timur itu lebih ke Joglo. Jadi itu adalah rumah adat yang mencerminkan suatu daerah tertentu. Ini masuk ke pembelajaran matematika, jadi kita lanjut saja. Tentang sudut, ini ada pelajaran matematika tersendiri. Kita lanjutkan dalam sebuah cerita mozaik kreasi bersama. Ini saya bacakan. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Jadi ini nanti soal 1-5 silahkan dikerjakan dengan membaca lagi mozaik kreasi bersama. Insya Allah ini ada semua di bacaan tersebut atau di bacaan yang saya bacakan tadi. Nah ini soalnya dikerjakan ternyata 8. Jadi ada 8 soal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda dari mereka, kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan suatu masalah, karena berbeda-beda itu maka
kekayaan kita, kekayaan budaya kita akan semakin banyak juga. Jadi ternyata banyak rumah adat, tidak hanya rumah joglo yang kita tahu yang ada di Provinsi Jawa Timur, tetapi ada namanya rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan tadi, rumah gadang, rumah baileo, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Tentu kalian semua pasti sudah pernah, karena dalam satu kelas itu pasti mempunyai perbedaan dari sifat karakter dan lain-lain. Jadi dengan adanya perbedaan itu jangan dijadikan untuk mengolok-olok ataupun merendahkan orang lain, tetapi dengan perbedaan itu maka kita akan semakin mudah dalam bekerja sama, semakin mudah dalam mengerjakan sesuatu hal. Ini tari bunga jempa kemarin sudah pada subtema 1. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Jadi kerjasama dalam perbedaan semakin kita mempunyai banyak ilmu baru. Cukup sekian penjelasan pada pembelajaran 2 subtematika ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.